大家平安。在疫情中，我们还能够一起来学习汉语，了解汉字。最主要现在是要保重自己的身体，家人的身体都要保重好。但是疫情呢，疫情是无情的，所以弟兄姐妹们要注意，就是我们每个人都要自己照顾自己，因为其他的人都照顾不了我们，我们自己要注意自己就是了啊。那我们开始我们今天的课程，今天的课程讲的是夫妻，夫妻。那夫妻这两个字其实嘛，不是有什么新鲜，没有什么新鲜，尤其是结了婚好长时间的了啊，我感觉到夫妻这两个字，感觉到ya udah bosan kali ya. Suami istri huruf fuci ini ya bagi yang sudah menikah lama kelihatannya fuci ini kayaknya udah tawar nih. Udah tawar. Ya, tapi puji Tuhan supaya kita bisa ada kesempatan belajar lagi dalam keadaan pandemik ini. Ya, ya，我说疫情是无情啊，只有夫妻是有情的。Oke, 今天已经是21课了，21课。Ini udah ke pelajaran ke-21. Ya, kita lanjutin saja. Ya. Oke. 夫妻的定义是什么呢？ Apa artinya suami istri？ 我先讲这个定义。夫妻是指男性和女性经过一定的仪式，就是分离后法律程序确定婚姻后的关系，一般会共同的生活，一同养育子女等。夫妻双方互为对方的配偶，男方是女方的丈夫，女方是男方的妻子。Ya, 这个已经很普通了suami istri itu mungkin sudah umum kita mengetahui bahwa laki dan perempuan setelah melalui satu proses pernikahan disahkan secara hukum menjadi suami istri di dalam satu ikatan. Ya, pada umumnya mereka hidup bersama dan mengasuh anak bersama dan lain-lain. Ya, suami istri adalah pasangan yang sah. Ya. Kalau bukan pasangan yang sah, itu bukan fuci. Ya, bukan fuci. Ya, suami istri itu sah sehingga suami disebut丈夫, ya perempuan sebagai cici. Ya, jadi inilah suami istri. Jadi kita nggak bisa asal ngomong ci itu adalah istri, ya. Ci itu istri hanya yang sah, ya, yang sah, dan itu adalah milik dia, ya. Sama juga dengan suami, ya, suami fu, ya, nggak boleh, ya, ini hanya sebutan antara suami istri aja, ya, yang lain nggak bisa loh, ya. Itu kepemilikan itu dua sudah menjadi satu, ya, nggak boleh dipisahkan punya. Ya, oke. Jadi fuci kita udah tahu adalah suami istri, ya, ini hal yang sudah umum, ya, yang umum, ya. Kita melihat di dalam di dalam ayat kitab, ya, apa itu fuci itu, ya. Kenapa ada fuci itu, ya? Apakah fuci itu karena maunya manusia, ya? Ini semua adalah rencana Tuhan, ya. 马太福音19章第14到第16节，耶稣回答说：“那起初造人的是造男造女，并且说，因此人要离开父母，与妻子联合，两人成为一体。”这经你没有念过吗？既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的，所以上帝配合的不可分开。Ya, Yesus tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula dijadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan dua lagi, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah disatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan manusia. Ya, ayat ini sudah sering kita pelajarin di gereja, ya.
biasanya kalau pernikahan ya biasa dibacakan juga di dalam pernikahan ya. Jadi kalau kita lihat, kita baca ada ayat ini, kita tahu bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi, setelah itu menciptakan manusia itu, 人起初造，上帝起初造人以后就是造男造女，为的是什么呢？为了能够，不是说传宗接代啊，是为了人能够增养众多来治理大地ya. Jadi Tuhan menciptakan langit bumi itu, setelah itu menciptakan laki dan perempuan, itu sudah punya maksud Tuhan ya yang baik bagi manusia itu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat 夫妻这两个字是什么意思？suami istri apa ya? Ya. 夫 itu adalah 丈夫ya. 丈夫 suami. Nah, suami seringkali disebut juga, dipanggil juga 先生 ya, 先生. Terutama di daerah selatan di ASEAN sini banyak bilang itu 丈夫 itu adalah 先生 ya. Ya. 丈夫 itu dipanggil 先生 boleh nggak? Boleh juga. Tapi 先生 juga artinya tuan ya, tuan ya. 先生 atau mister gitu juga boleh ya. Ya, lebih umum dipanggil, disebut 老公 ya. 老公 ya, walaupun baru nikah juga 老公 gitu ya. Ya, sebenarnya 老公 itu bukan artinya tua ya, bukan tua ya. Bukan kong ini tua kan, 老 itu kong lagi. Ya, artinya 老公 itu adalah sampai tua, sampai engkong-engkong ya. Jadi kalau panggil 老公 itu jangan anggap ya suaminya udah tua ya, bukan ya. Ini menghormati supaya suami bisa menjadi 老公 ya, sampai tua jadi engkong ya, itu jadinya suaminya dia ya. Bukan pandang enteng atau rasanya kok gua masih muda dipanggil lau ya, atau panggil akong gitu ya, 老公 gitu ya. Bukan ya. 老公 itu adalah suami ya, suami. Nah, lanjutin 妻子. 妻子 adalah istri ya, adalah istri. Ya, umumnya juga dipanggil 太太 ya, 太太. Yang bilang 妻子 itu agak jarang ya. Ya, nggak tahu nih laki biasanya suka panggil 太太 atau 老婆 ya. Rasanya memanggil 妻子 ini rasanya malu-malu ya. Ya, terutama yang lebih dari satu ya. Banyak ya. Sebenarnya 妻子 cuma satu, bukan dua ya. 妻子 cuma satu ya. Nah, nanti kita lihat, kita akan ngerti itu 妻子 itu nggak boleh dua, hanya satu yang sah itu 妻子 ya. Nah, umumnya 太太 dipanggil lah. Ya, panggil 老婆 juga ada ya. Ya, sama juga sama 老公 ya, pasangan 老公 sama 老婆. Ya, kita panggil 老婆 ya. Bagi istri jangan marah ya. Kalau 老公 panggil 老婆itu jangan marah ya. Karena maksudnya apa? Supaya kita ini bisa sampai tua, bisa sampai jadi nenek-nenek, jadi 老婆 gitu. Jangan tersinggung ya, kok gue masih muda dipanggil 老婆, jangan ya. Nah, pasangan suami istri ini, itu 夫妻 juga 配偶. Ya, 配偶 itu adalah pasangan yang sudah disatukan sama Tuhan, itu adalah pasangan suami istri. Ya, ada juga panggil 爱人, ya, 爱人 kekasih ya. Nah, 爱人 artinya kekasih, tapi banyak juga dipanggil 爱人, terutama di Chongguo sekarang ada banyak panggil 爱人ya. 我的爱人, 我的爱人. Nah, itu istri ya. Kebanyakan panggil 爱人 itu istri ya. Kalau suami ada juga yang panggil 爱人 tapi tidak banyak ya, tidak banyak ya. Mungkin suaminya galak kali, jadi bukan 爱人 lagi dia panggil 老公 atau panggil 先生 ya. Ya. Ada juga 伴侣 ya, 伴侣. Ya, 伴侣 sebenarnya bukan artinya istri atau suami, bukan ya, bukan ya. Itu adalah pendamping akrab. Karena 伴 sama 侣 artinya sama, itu adalah pendamping ya, pendamping ya. 伴侣 itulah pendamping yang akrab, yang cocok gitu loh ya. Ya, itu 伴侣 ya. Kita lanjutin lagi kosakata tentang 夫妻 ya. Nah, 夫人 ya ini udah biasa ya. 夫人 lebih formal ya. Kalau dahulu banyak orang bilang 夫人, ya, 夫人 ya, ya biasanya panggil istri itu panggilnya 夫人, ya, orang bawahan juga panggilnya 夫人, ya, lebih hormat ya. Nah, kalau 夫妇 ini adalah suami istri, 夫妇 sama 夫妻 sama ya, 夫妇 sama 夫妻 itu ada sama ya, 夫妇 ya, ya. Biasanya 夫妇 itu orang luar ya, ya.
taman fuci, banyak kan orang bilang fufu ya. Ada juga fuci lah. Umumnya pakai dua, bisa dipakai. Nah, ini fuzi ya, itu adalah guru ya, guru. Fuzi, orang yang berpendidikan ya. Orang yang berpendidikan itu umumnya guru ya. Atau orang yang tua, yang berpengalaman itu juga kadang bisa dipanggil fuzi. Ya, kalau di Alkitab Fuzi itu adalah guru ya. Yesus dipanggil Fuzi, ya guru ya. Nah, lanjutin nongfu. Nah, ini fu semua nih ya, banyak fu ya. Nah, nongfu. Nongfu itu adalah petani ya, petani ya. Ada juga ta fu, seringkali kita dengar ya, kalau laki-laki itu anggap wosu ta fu ya, hebat ya. Kadang-kadang sombong laki-laki itu, wosu ta fu, nanzi han ta fu. Biasa gitu kan? Laki-laki yang sejati. Tacangfu ya. Padahal tacangfu itu artinya laki-laki ya. Tidak ada gede kayak apanya juga, nggak ada, cuma laki-laki ya. Ya. Qi de kosakata biasa, qi de ciji biasa. Ya, qi itu adalah istri ya, istri. Qi juga istri ya. Qi xiao ya. Biasanya qi xiao itu adalah istri dan anak ya. Biasanya suami kalau bilang qi xiao ya, itu adalah suami istri sama anak ya. Nah, ada juga wei fen qi ya calon istri ya. Wei fen qi adalah calon istri. Nah, ini adalah kosakata supaya kita ngerti ya. Fu ya qi ada kosakata apa aja ya. Lebih jelas jadinya. Nah, sekarang kita melanjutin fu. Apa itu fu? Ya. Huruf fu itu dari mana sih ya? Kalau kita lihat gambar ini ya. Ya, ini ada konde ya. Ini dahulu itu konde ya, ada konde, kayaknya ada mahkota gitu ya, ada mahkota ya. Nah, ini ada tusukan begini ya, konde ya. Nah, ini adalah bagian orang bangsawan atau ya anak-anak pejabat ya dulu ya, pejabat dulu ya. Nah, kalau ya kita lihat gambar udah tahu deh ya. Ya, model-model mereka itu ini adalah orang yang berpendidikan ya, atau bangsawan atau anak-anak pejabat ya, itu ya biasanya mereka model kayak gitu ya. Kalau kita nonton film seringkali ya mengkandau ah, 这个夫我们可以想象到这个夫的字从哪里来呢？我们从这个夫从这个夫，它这个这个照相里面，这个相片里面可以看到。以前的男人都是一般都有这个叉的，这个有这个簪的，有这个簪的，有帽子跟簪，有冠跟簪啊。所以以前的夫啊，这个字体从哪里来的，我们可以了解啊，可以慢慢了解。甲骨文，甲骨文里面的夫，一个人形大，上面有翼，jadi 大，上面有个翼，表示。头发上插了一根簪，意思是成年的男人是个丈夫了。古代男人成年书法加官才算是丈夫，故加以做标志。Nah, huruf hieroglif, hieroglif ini象形文字 seperti seorang sedang berdiri, ya ta, ya. Fu ini seperti ta. Di atasnya rambut ada tusukan konde ya. Jadi huruf ini fu itu dari ta ya. Di atas ada tusukan konde berarti sudah dewasa. Ya, waktu menjadi seorang suami ya. Kalau dahulu kalau laki-laki sudah ada pakai konde begini, itu udah tandanya dewasa ya. Artinya dewasa itu sudah boleh menjadi suami ya. Karena dia sudah dewasa, dikasih konde itu bisa ya. Nah, 夫是丈夫，一个人长大之后，他就要束发戴冠，就可以称为丈夫。Ya, kalau kita lihat, ini adalah orang yang berpendidikan, ya, orang bangsawan, ya, anak-anak pejabat, ya. Nah, mereka bisa begitu, ya, begitu rapi, begitu bagus, ya, karena dahulu kala di Congko itu. Petani-petani ya itu tidak ada sekolah ya, tidak diizinkan sekolah ya. Zaman dahulu itu nggak boleh ya. Sejak ada sekolah itu mulai ada Kungfu ya, baru mulai bisa. Kalau dulu tuh nggak boleh ya, dibatasin sekolahnya hanya di dalam istana
pemerintah ya, bangsawan yang boleh, yang rakyat umumnya tidak boleh sekolah. Maka beda ya. Jadi ini huruf ini fu ini kayaknya orang yang berpendidikan ya, agak beda ya. Nah, sekarang kita lihat misalkan ya, kita lanjutin lagi. Nah, ini juga fu ya. Ya. Tadi kita melihat sesuatu fu yang berbeda, sekarang fu beda ya. Ini juga fu ya. Apa artinya fu di sini ya? Nah, fu itu artinya adalah ya laki-laki yang sudah dewasa disebut fu. Ya, namanya dewasa ya. Kalau yang tadi laki-laki ya, laki-laki yang sudah dewasa yang pakai konde ya, ada tusukan konde itu sudah dewasa dan itu boleh menikah ya. Ya, kalau di sini fu sama-sama fu juga ya, cuma artinya fu di sini di dalam kamus itu adalah ya laki-laki yang sudah dewasa ya. Fu juga diartikan changfu ya, suami juga. Jadi fu itu juga artinya suami. Suami itu adalah ya artinya adalah menunjukkan laki-laki yang sudah dewasa. Jadi kalau belum nikah, kalau seseorang laki belum menikah, itu artinya belum dewasa ya. Maka kalau yang belum nikah ini walaupun umurnya dewasa, kalau biasanya orang Tionghoa itu kalau di dulu kalau sekarang sih nggak pusingin ya. 如果以前如果你还没有结婚，你没有结婚，就是还未成年。你成年了，你就要结婚。所以还没有结婚的时候，你还要领红包，告诉你啊，jadi anak yang belum menikah tradisinya, kalau belum menikah walaupun dia sudah umur 50, ya itu tetap boleh terima angpau dari orang tua. Ya, orang tua kasih angpau. Kenapa? Dianggap itu belum dewasa. Ya. Kalau malu terima angpau dari orang tua, ya cepat-cepat menikah. Ya kita yang kasih dia angpau sama orang tua. Nah itu sudah dewasa, sudah menikah ya. Ya. Nah, fu juga dahulu kala itu adalah, sekarang juga ada ya, sama masih pakai sih ya. 就是称从事某个体力劳动维持生活的人 ya. Laki-laki yang memakai tenaga fisik sebagai mata pencarian ya, itu juga disebut fu ya, seperti tukang perahu, petani, pengumpul kayu bakar dan lain-lain. Ya misalkan tadi kita jelasin satu kosakata nongfu. Nongfu itu kerjanya dia andalin tenaganya itu untuk bertani, bercocok tanam ya. Ya. Cuanfu itu tukang perahu ya. Ya. Tukang perahu itu bukan dipanggil juga cuanfu ya. Xiaofu itu yang ngumpulin kayu-kayu bakar ke gunung. Nah, itu juga ya. Jadi fu itu juga ya. Laki-laki yang sudah dewasa itu mengambil ya dengan tenaga fisik mereka untuk mencari ya mata pencariannya, itu juga fu ya, juga fu. Jadi fu yang tadi sama fu yang ini beda ya. Ya itu orang yang punya ya. Ya. Kalau ini adalah rakyat biasa ya. Ya. Kelihatannya Mandarin punya huruf ini ya ada cenderung ya mungkin ini dulu ya. Dulu ini ada pejabat-pejabat yang menentukan kan, dulu orang bangsawan yang berpendidikan, jadi mereka bikin hurufnya juga ya, ada hurufnya juga walaupun itu adalah ilham dari Tuhan, tapi yang ada artinya juga, ada dua bagian ya. Jadi satu bagian itu adalah orang yang berpendidikan dan orang yang punya ya, ini yang nggak punya ya. Yang agak susah ya gitu loh ya. Nah, jadinya begini gambarnya ya. Nah, 刚才我说的就是男大当婚 ya. 男大当婚，女大当嫁，所以 dewasa harus menikah ya. Yang tidak menikah tetap belum dewasa di dalam segi tradisi ya, tradisi ya. Ya. Oke, kita lanjutin lagi. Nah, 夫字是从人变成大ya. Jadi huruf fu ini itu dari orang ya. Tadi depan kita udah jelasin bahwa dari ta ya. Ta itu adalah dari orang menjadi ta ya. Artinya orang itu bisa bertumbuh dewasa sehingga menjadi ta, menjadi besar. Besar di sini artinya dewasa ya. Kalau orang sudah besar itu artinya dewasa ya. Nah, dewasa ini begini. Jadi huruf
ta ini awal mulanya dari huruf zan, ya, karena dia sudah dewasa ya, tangannya sudah bisa terbuka begitu, ya mungkin burung yang punya sayap ya sudah mulai ada sayapnya nih ya, udah kuat ya gitu ya. Nah, jadi ta. Jadi huruf ta itu dari zan udah mulai bertumbuh, ya, udah punya sayap. Nah, itu menjadi ta ya. Nah, sesuatu yang kita mengherankan tuh ya, hurufnya bisa begitu ya. Oke. Nah, 人字上加上两手打开，就像是一个偏担。大了就要做事，懂得大事挑平，挑担子。二正是轻重平衡，脚步手势体力也要学习。Jadi artinya apa? Artinya huruf, ya, huruf ta ini seperti sepasang tangan terbuka ini, seperti ini. Itu juga merupakan pikulan ya. Ya, pikulan. Mungkin bagi orang yang punya, keluarga yang punya, keluarga pejabat, ya mungkin nggak begitu pengaruh ya. Tapi kalau untuk rakyat biasa, nah itu ya, lebih berat ya, karena itu merupakan pikulan loh ya. Artinya mau besar harus bekerja, karena sudah ada pikul ya. Mengerti makna tah ya, seperti sedang memikul, harus mengetahui berat atau ringan pikulan itu. Harus ngerti keseimbangan ya, seimbangan. Mengerti juga langkah ya, cara berdirinya bagaimana, itu langkah-langkah jalannya mau gimana ya harus tahu dah. Dan cara memegang ya, karena itu adalah satu pikulan yang kita harus pikul ya, juga harus tahu punya tenaga enggak ya, juga perlu belajar ya. Nah, kita melihatnya. Jadi kalau sudah ta ini adalah orang yang punya tangan terbuka. Tangan terbuka bagi orang yang punya, orang yang berpendidikan ya. Tapi bagi orang bawah itu sesuatu pikulan ya, menjadi satu beban buat mereka untuk mencari nafkah, cari kerja. Mereka mau nggak mau punya pikulan ini. Jadi pikulan ini juga harus merupakan sesuatu makna yang kita harus pelajarin. Kalau kita mau besar, kita mau jadi orang dewasa, kita harus punya punya pengertian bahwa kita harus bekerja. Ya, harus bekerja ya. Bekerja dan harus ngerti ya. Kita mau memikul ini kita harus tahu ringan atau berat ya. Ringan harus gimana, berat gimana, dan kita kalau pikul juga harus tahu keseimbangan ya, keseimbangan depan gimana, belakang gimana, dan kita juga harus tahu langkah-langkah ya. Cara berdirinya kita, langkah-langkah gimana supaya jangan sampai pikulan ini terlepas ya. Harus tahu cara memegangnya dan tenaga dan perlu belajar. Ya. Jadi huruf ta ini kita bisa ambil maknanya. Sebelum menjadi fu, kita harus tahu dulu, saya dewasa belum. Ya. Kalau saya mau dewasa, saya harus proses menjadi besar dulu. Kalau saya mau besar, saya harus tahu pikulan. Kalau saya nggak tahan pikulan, saya belum dewasa. Saya masih anak kecil. Ya. Karena belum siap untuk pikul. Nah, pikulan ini kita latihan, ya harus belajar ya dan lain-lain ya. Nah, inilah huruf ta ya yang kita belajar di sini. Nah, sekarang kita masuk ke fu ya, fu. Oke. Nah, fu zizan yu Jadi fu ini adalah huruf orang dan di atasnya ada dua pikulan. Tadi satu pikulan kita udah tahu itu adalah tah ya. Tambah satu lagi ini. ya, kita udah setuju bahwa dari radikal, dari dasar huruf Mandarin ta itu adalah dari orang ya, ditambahin satu pikulan. Nah, itu adalah ta ya. Nah, tadi kita udah jelasin juga bagi bangsawan atau orang yang berpendidikan atau warga di istana, mereka itu ya ditambah satu konde ya, sama satu mahkota topi begitu, itu menandakan mereka ya tingkatan bangsa mereka atau tingkatan pendidikan mereka ya. Tapi kalau bagi orang rakyat biasa ya, mereka juga sama, laki dewasa juga, hanya beda ya, beda di sini ya. Nah, jadi ada huruf dua ini Jadi ada dua garis melintang, itu dua pikulan.
Tadi satu pikulan saya udah jelasin bahwa satu pikulan itu kalau mau jadi orang dewasa itu harus menikah ya. Ya. Kalau belum menikah itu seperti masih anak-anak ya, tradisi orang Tionghoa gitu ya. 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 再加一横就成为丈夫了. Jadi tambah satu lagi ya mau nggak mau itu sudah harus menjadi fu. Nah, fu itu udah artinya changfu. Jadi yang pertama adalah bertumbuh dewasa menjadi ta, tambah yang kedua itu menjadi fu. Nah, ya kan. Kalau sudah gede nggak mau menikah ya udah ta aja. Jangan jadi fu gitu loh ya. Nah, 夫是两个单子，一个是担得起生活的需要，另一个是成为家人的木子。因为夫字的头有蛇，ya unik ya. Ya. Menjadi fu ada dua pikulan, satu pikulan untuk kebutuhan di dalam kehidupan, yang satu merupakan gembala dalam keluarga. Karena kepala huruf fu itu ada 10, ya, ada 10 di sini ya. Ini adalah kepala ya. Ya, kepala fu, laki-laki atau suami, di atasnya itu ada salib, ya, ada 10, ya, ada 10. Ya, saya nggak tahu kenapa bisa begini ya, saya nggak tahu. Ya, tapi kita tahu di Efesus 5, ya, ayat 23 ya, tentang kepala ya kita bisa baca ya, kita nggak baca di sini di Efesus 5 ayat 23 ya, tentang laki adalah kepala ya, oke. 复制的奇妙汉字有什么呢? Nah, kita sekarang perhatikan huruf fu. Ya. Fu ini sangat unik ya. Maka jadi lelaki itu, keunikan laki-laki itu sebagai istri harus ngerti ya, harus ngerti ya. Ya. Ini bukan menuntut istri harus ngerti ya, bukan ya, tapi mengerti dia itu. Ya, karena dia fu jadi harus ngerti ya. Fu limen ada dan ya, kedua ada dua. Kita udah tahu nih ya. Fu adalah dan sama dua. Dua ini kita udah jelasin dua pikulan tadi ya di sini ya. Ya. Ada apa lagi nih? Coba kita lihat. Di fu ada apa lagi selain jan sama Apa lagi? Ya. Coba kita simak. Ada apa lagi sih? Ya. Ada dan, ada apa lagi coba tebak ya. Apa lagi? Nggak tebak di sini lah ya. Nanti waktunya nggak cukup nanti ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, kita lihat. Ada 10 juga, tadi udah jelasin juga ya. Karena kepala itu, di kepala fu ini adalah 10 ya. Ya, sechen semei. Ya. Se itu adalah salib ya. Nah, ada tien sama ti ya. Tien sama ti. Di mana tien? Kalau ini ditutupin, itu tien. Di mana ti? Tu. Ya, tanah. Jadi ini tanggung jawabnya bukan hanya sama istri aja ya. Di dalam fu ini kalau kita ada dewasa menjadi seorang suami itu adalah langit dan bumi ya. Artinya kita harus tanggung jawab sama langit dan bumi ya. Harus tanggung jawab sama Tuhan ya. Ya, tian-ti ya. Tian-ti. Kalau tradisi orang Tionghoa itu tian sama ti itu adalah Tuhan ya. Tian sama ti ya. Jadi orang mau menikah juga harus pakai tian-ti gitu ya. Dahulu ya. Kalau sekarang udah nggak begitu ya. Banyak masih ada tradisi ini, tapi udah nggak begitu ya. Nah, ada apa lagi sih selain TNT? Ya, tanggung jawabnya berat loh ini. Ada TN, ada T loh, ya, di dalam huruf ini. Ya. Jadi kita mengerti bahwa fu itu begitu banyak bebannya ya. Ada apa lagi sih? Ada kong. Nah, kau. Ya. Artinya kong ini ada apa? Kong ini adalah kerja. Ya. Di sini ada huruf kong. Ya. Kong itu adalah kerja. Ya. Jadi maka suami itu harus kerja. Suami nggak mau kerja itu bukan fu, ya. Bukan fu, ya kan? Jadi harus kerja. Ya. Nah kerja berat lagi. Ya. Kalau soal kerja ini mungkin di Kejadian 3:17 jelas lah ya. Bersusah payahlah kamu seumur hidupmu di sawah yang penuh dengan semak duri untuk mencari nafkah. Ya. Ya. Jadi memang laki itu memang harus bekerja. Ya, kalau laki yang tidak mau kerja, saya katakan itu kalau nggak mau kerja, tidak mau tanggung jawab, tidak mau pikul, ya, tidak mau menjadi gembala di dalam keluarga, ya itu fu yang belum memenuhi syarat, ya, belum syarat. Di dalam aksara loh ya, belum memenuhi syarat ya. Oke. Nah, mau besar ada jan, ada tah di sini ya, ada tah. Ya. Jadi
jadi suami itu, jadi fu itu harus bisa membesarkan ya, bukan membesarkan tubuh fisik, bukan membesarkan ya, membesarkan artinya apa? Harus bisa bertumbuh di sini ya, harus bisa membesarkan. Jadi ya, harus bisa dewasa ya, harus bisa dewasa juga ya. Oke. Nah, di Alkitab ya, kita tulis ya, ada tertulis 夫妻不再是两人，乃是一体的。所以上帝配合的人不能离开。Ya, dua itu jadi satu, tidak bisa dipisahkan ya, tidak bisa demikian ya, mereka bukan dua melainkan satu, karena itu apa yang telah disatukan Tuhan tidak boleh dicerai oleh manusia ya. Tadi kita sudah jelasin bahwa dua udah jadi satu, itu tidak bisa dipisah. Fu sama Qi itu menjadi satu ya. Ya, Fu panggil Qi, pemiliknya itu adalah Fu. Ya, Fu adalah miliknya Qi. Jadi Fu Qi itu menjadi satu, tidak boleh ya dipisahkan. Ya, tidak boleh dipisahkan karena dua jadi satu. Ya, sekarang ya kalau minum kopi suka-suka tuh in one juga ya. Jadi dua jadi satu ya. Tapi kadang juga orang suka satu jadi dua ya. Nah, kalau Fu Qi itu adalah dua jadi satu ya, dua jadi satu. Nah, kita lanjutin lagi ya. Jadi Fu di sini ya, para bapak-bapak ya, maaf nih ya, pikulannya tidak ringan ya, tidak ringan. Ya. Maka ya kadang-kadang kita capek, kadang-kadang bisa emosi, ya, harus belajar gimana belajar jangan capek, jangan emosi. Kadang-kadang ya, bayangin di dalam ada 10, ada tien, ada ti, tanggung jawab sama atas sama bawah, tanggung jawab sama keluarga, tanggung jawab sama pekerjaan, tanggung jawab sama bertumbuh. Wah, yang banyak juga ya. Haleluya, jadi laki ya. Oke, nah kita sekarang lihat aksara Mandarin pada permulaan Fu ini tulisan seperti apa ya. Nah, ini gambarnya ya. Ini adalah aksara tulisan yang pertama. Ya. Pertama. Nah, waktu kerajaan Qing Shi Huang, ya, dia punya perdana menterinya itu Li Si. Ya. Raja Qing ini mempersatukan tulisan yang di Chongguo. Nah, Li Si menciptakan ya, tulisan bentuk Xiaozuan. Ya. Nah, Xiaozuan ini adalah Li Si punya ciptaan, tapi dia ambil dari mana? Dia ambil dari huruf yang paling kuno yang ada yang ada ukiran-ukiran di dalam batok-batok maupun di kura-kura itu ya, Jaguan Limen, dia ambil itu, dia rapikan karena dari sini artinya dia rapikan dengan bentuk tulisan yang sedemikian rupa. Ya, itu sebelum Masehi 200 tahun sudah ada. Itu sudah mulai dipersatukan huruf Mandarin ya. Jadi ini apa? Ya kita bisa melihat nih ya, bisa melihat apa ini ya. Nah, mungkin cukup jelas juga lihat sepintas ya. Cukup sepintas, cukup jelas juga ya. Nah, tapi saya jelasin ya. Ya. Fu itu ada Chang Fu. Nah, ya, Fu itu ada Chang Fu ya. Jadi Fu itu adalah suami ya. Fu juga lelaki yang dewasa, tapi umumnya Fu itu adalah laki-laki. Tapi kalau Chang Fu itu udah suami ya, Chang Fu. Biasanya dipanggil Chang Fu ya. Jarang sekali orang panggil suaminya Water Fu, enggak, itu Chang Fu ya. Karena Fu itu laki ya, laki-laki yang dewasa ya. Kalau Chang Fu itu adalah suami ya. Nah, kita melihat bahwa Chang Fu punya Chang ya, Chang punya Chang. Nah, kita melihat Chang ya, ini huruf Chang. Ini huruf Chang ya. Chang itu adalah ukuran sentimeter ya, ukurannya. Ini adalah 10 feet ya. 10 feet adalah 3,3 meter ya. Jadi kalau Chang Fu ya, ibu-ibu ya bisa mengerti kan bahwa ini adalah laki-laki, ini hanya di dalam batas 10 feet, berarti 3 meter ya. 3 meter ini kurang lebih 2 tangan terbuka. Jadi suami istri kalau suara tangannya dibuka itu masih terjangkau artinya ya, masih terjangkau. Jadi kalau itu adalah suamimu, itu kamu harus bisa terjangkau ya. Kalau lepas dari 10 feet, nah itu nggak tahu dah mau jadi apa itu ya.
Ya, jadi ini ada satu makna yang kita pelajarin bahwa Changfu itu hanya 10 feet. Ya, kamu bisa terjangkau. Ya, maka bagaimana ya jadi seorang istri itu bagaimana menjadi istri yang baik, bagaimana mengerti suami, ya ngerti di sini ya Tuhan sudah kasih tanda-tanda di sini ya. Hanya 10 feet ya, 10 feet. Cang ya. Ya. Cang ini dari ini ya. Ini ya. Jadi ini berubah ya. Dari dulu begini, pertama tulis berubah ya. Nah, ini sudah tulisan yang sekarang ya. Nah, ini udah Cao Zi ya, Cao Zi. Ini udah sekarang ya. Sekarang ini udah. Jadi perubahannya nggak banyak. Ini sebelum Masehi 200 tahun loh. Ini udah 2000 tahun ya. Dia tidak berubah ya, cuma disederhanakan aja, dirapikan aja, jadi bagus ya. Jadi bagus. Nah. Ya. Chang juga disebut ya akrab untuk keluarga laki-laki dari pernikahan. Jadi kalau ada pernikahan itu, nah huruf Chang itu jadi dipakai ya. Huruf Chang itu dipakai misalkan ya Chang Muniang ya Chang Muniang ya, Yi Chang ya, Hu Chang ya. Nah, ini ada hubungan family ya, ada hubungan family dari laki. Nah, itu dipakai untuk menyebut ada pakai Chang ya. Jadi misalkan Chang Muniang ini mertua ya. Mertua perempuan ya, mertua perempuan Chang Muniang ya. Jadi Chang itu harus pakai di sana juga ya. Nggak banyak dipakai, hanya pakai ukuran sama dipakai sebutan-sebutan ini aja. Ya. Nah, Chang. Sekarang kita pelajari huruf Chang ini. Chang Fu punya Chang. Kalau Fu hanya laki, kalau Chang Fu itu udah suami. Ya. Nah, Chang kita bisa melihat ya, huruf Chang ini itu awal mulanya dari Chang ini. Ya. Dari Chang ini. Chang ini adalah Chang tongkat ya, Chang tongkat ya. Maka di sini kayak tongkat kan? Ini tongkat nih ya, tongkat ya. Chang ini awal mulanya itu dari huruf Chang ya. Xiao Zhuan si yu shou sang qi sang一个是 Xiao Zhuan的字. Ini Xiao Zhuan ya. Tipe huruf Xiao Zhuan ini di tangan kanan ya, tangan kanan. Ya ini yu ya, yu shou tangan kanan itu mengangkat 10 ya, 10 ya. Kai Su de Zhang Xiang Yi ya. Hen jia zai Yi de gu zhi sang ya. Modern punya Zhang ya. Berbeda sedikit ya, sedikit ya. Jadi dia yang modern baru punya, dia punya Chang itu adalah sesuatu I ya. Ya, satu yang melintang ya, satu yang melintang itu di atas huruf I ya, huruf I. Jadi I di atasnya ada satu garis melintang ya, itu menjadi Chang, yaitu huruf barunya ya, huruf barunya. Kalau dahulu adalah ini ya, agak beda ya, agak beda ya. Nah, huruf Chang adalah huruf tongkat ya, ya huruf kuno ya. Xiao Zhuan itu seperti tangan kanan angkat 10. Nah, huruf Chang seperti 1 ya, I ya, melintang di atas huruf I. Nah, I ini ya, I ini adalah huruf I, kebenaran ya. Huruf kebenaran yang awal mulanya ya. Awal mulanya. Jadi kita jangan melihat ya, huruf ini adalah awal mulanya huruf kebenaran I ini. Nah, I ini disederhanakan lagi, disimpelis menjadi I ini. Jadi ada perubahan-perubahan yang cukup panjang juga ya, karena dibikin huruf simple list itu menjadi begini ya. Nah, ini jadi I ini kita ngerti kebenaran. Jadi kalau Chang Fu itu kita bisa pelajarin. Chang Fu mau jadi seorang suami, seorang laki yang punya, artinya Chang Fu itu, Chang itu adalah sesuatu ya yang mengandung kebenaran di dalam situ. Ada pikulan kebenaran yang harus kita pikul. Maka Chang Fu, Chang itu tongkat juga untuk mendidik, punya kuasa ya. Maka mertua itu ya bilang Chang Muniang ya, itu juga punya kuasa itu ya. Nama Chang ya, dia ada Changnya ini ya, jadi kuasa ya. Kalau dulu Chang Muniang itu pakai tongkat juga tuh dia. Ya kalau sudah tua pakai tongkat juga. Jadi kalau Chang itu adalah sesuatu yang ada kuasa ya. Maka di dalam family itu ada bilang Yi Chang, Ku Chang, itu mereka punya kuasa karena ada hubungan family ya, hubungan family ya. Nah, dia lebih senior ya, dia lebih senior. Dan kalau Chang itu udah lebih senior, mertua atau paman-paman ya. Oke. Jadi Chang Fu kita udah
ada sedikit gambaran ya tentang Zhang sama Fu ya. Jadi Zhang adalah tanggung jawab, adalah kebenaran ya. Kalau Fu tadi pikulannya kita udah tahu, satu untuk dia kehidupan, kedua adalah bagaimana menjadi seorang gembala di dalam keluarga ya. Nah ini adalah Zhang Fu Qizhi ya. Kita mau lanjutin ya. Zhang Fu sama Qizhi ini di Efesus 5 ya. Zhang Fu sama Qizhi hurufnya ayatnya cukup banyak ya. Zhang Fu di Alkitab Mandarinnya ada 139 ayat ya. Jadi penting nggak? Penting. Jadi kita harus ngerti Zhang Fu itu apa artinya ya. Jangan kita bilang kita Zhang Fu tapi kita nggak ngerti Zhang Fu itu apa. Kamu ngerti nggak Zhang Fu? 你知道吗？丈夫是什么吗？哦，我知道丈夫是丈夫啊，但是丈夫是什么知道吗？丈夫里面的意思是什么吗？这个夫是什么意思？丈是什么意思？知道吗？所以做丈夫的也是不会是很简单，不是很简单。在圣经里面139节谈到丈夫，但是更可怕的是妻子，妻子有188节谈妻子的经节。Ayat yang ada hubungan sama cizhi, istri, itu ada 188 ayat. Lebih banyak daripada suami. Lebih hebat lagi ya. Lebih hebat lagi. Nah, kita baca satu ayat sini, saya bacakan saja. 以弗所书第5章第22到25节。Ini ada 3 ayat ya. 你们做妻子的当顺服自己的丈夫呀，如同顺服主。因为丈夫是妻子的头，ya, 是妻子的头 kepala dari istri. Nah kita bisa lihat ini kepala-kepala di sini ya, ya, 妻子的头 ya, 妻子的头。Terus Amel datang ya, datang siapa aja jadinya? Ya, 因为丈夫是妻子的头。Emang singernya siapa aja? Ya, tolong ditutup pilih ya. 如同基督是教会的头，呀，他又是教会全体的救主。教会怎么顺服基督，妻子也要怎么顺服丈夫。你们做丈夫的要爱你的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。Ya, ini ayat-ayat ini seringkali sudah dibaca di gereja. Jadi kita nggak banyak jelasin tentang hal ini. Mungkin Bapak Ibu ya sudah banyak lah mendengar ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Ya. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. 所以，亲爱的弟兄姐妹，如果我们能够知道，我们能够知道这个丈夫的意思来讲，那我们继续才来了解妻子又是什么。所以，banyak yang kita menjadi pasangan suami istri, ya ada baiknya kita mengenal artinya suami itu apa, ya. Kalau suami di Indonesia, bahasa Indonesia ada lebih gampang ya, tinggal dibacain suami aja. Tapi suami, jadi suami di Mandarin itu ya kalau tahu suami begini berat deh. Tapi ya lebih baik kita belajar ya mengenal apa itu suami ya. Oke, kita lanjutin aja ya. Kita lanjutin, suami kita udah jelasin ya, suami pada suami udah tahu ya. Ya, para laki-laki udah tahu kan menjadi suami harus bagaimana kan. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, sekarang lanjutin Qi. Ya. Qi adalah Nan de Zhenshi Peo ya. Ini adalah pasangan resmi seorang laki-laki ya. Kalau bukan resmi, nggak boleh panggil Qi ya. Jangan sembarangan pakai loh ya. Ya. Jangan sembarangan pakai. Qi ini adalah yang resmi ya. Yang nggak resmi nggak boleh panggil Qi ya. Nggak boleh ya. Ya. Sekarang bagaimana kalau istrinya lebih dari satu? Ya kalau anak Tuhan sih nggak lebih dari satu. Tapi ya kita juga harus tahu kan, kalau dia lebih dari satu panggilnya apa? Ya kan? Nah, 妻子以外，另娶的女人为妾，呀妾，呀，jadi 妾的本意是什么呢？是有罪的女人，ya, ya. Pernikahan selain istri itu adalah 妾， gundik, ya.
Artinya cie ini apa? Perempuan yang berdosa. Ya, perempuan yang berdosa. Maka kalau kita menjadi cie, ya harus tahu itu artinya apa? Artinya adalah you cui de ni ren. Ya, ya. Tapi kita di sini nggak ada ya yang jadi cie, nggak ada ya. Jadi selir atau gundik itu nggak ada di dalam kelas kita ya. Ya. Kalau kita ngerti huruf C itu adalah ya adalah perempuan yang berdosa ya ya dipanggil C ya sebenarnya janganlah ya. C ini juga kudai nih dan cincin ya dahulu kala ya banyak ya biasanya perempuan-perempuan terutama untuk ya di pedesaan ya pedesaan banyak mereka yang hidupnya ya di agak bawah ya mereka menyebut dirinya itu adalah cie, ya, sebagai ucapan merendahkan diri. Ya. Jadi anggap saya ini ya kelasnya agak beda lah ya, satu kelas di bawah istri ya, posisinya agak beda. Kalau ci kan statusnya sama ya pasangan. Kalau cie itu kayaknya saya lebih rendah ya daripada biasa ya. Nah itu adalah menyebut dirinya dengan rendah diri ya. Oke. 妻是帮助丈夫的配偶啊，所以是坚强的。不坚强的妻就会变成妻了。Ya. Artinya apa? Ya. Mandarin memang luar biasa ya. Saya senang sama Mandarin ini. Istri adalah penolong suami yang sepandan ya. Ya kan Tuhan menciptakan seorang perempuan ya untuk menolong ya. Ya, menolong suami yang sepandan ya. Artinya penolong itu pasti punya kekuatan. Kalau tidak punya kekuatan, nggak mungkin bisa menolong, ya. Karena dia harus punya kekuatan, punya kelebihan, punya sesuatu yang tidak ada, ya. Dia mesti punya kekuatan, ya. Ya. Dia punya kekuatan yang kokoh baru bisa, ya. Jika tidak kuat, itu akan menjadi chi juga, sama-sama chi, ya. Sama-sama chi. Menjadi apa? Chi ini adalah, ya. Ci itu kesedihan ya. Ci. Ada 2 titik ya, 2 titik. Jadi di istri itu 2 titik itu air mata ya, air mata. Nah, kalau sudah nggak kuat lagi dia akan menangis. Nah, menangis itu juga ci ya, sedih ya. Ya menderita itu ci. Maka perempuan itu bagaimana menjadi kuat ya, harus kuat ya, harus kuat ya. Karena Tuhan sudah sediakan kekuatan untuk dia, seorang perempuan itu harus kuat. Ya, maka perempuan itu luar biasa, luar biasa. Kita jangan anggap perempuan itu adalah perempuan lemah, ya. Dia lemah lembut bukan lemah, ya. Dia kuat loh. Mana ada laki yang tahan, ya kerjaan perempuan begitu, nggak kuat ya. Mereka kuat, mereka tahan ya. Bayangkan cuci baju, cuci pakaian, ya, ngepel lantai segala, mereka kuat ya. Menyusuin anak, ya mengandung 9 bulan mereka kuat. Laki mana kuat, ya. Ya kan kita harus salut nih ya. Jadi ini kita harus hormat sama istri ya. Istri kita harus hormat mereka ya. Mereka betul-betul datang untuk nolong kita. Maka jangan diremehkan ya. Harus dikasihin ya. Nah, 妻子ya, 像你字上面加士呀。妻是已婚的女人，也称为妇。妇是指年轻的成年的女人跟妇相对。Jadi huruf chi ini kalau kita amatin di bawah ini adalah ni, ya. Di bawah itu adalah perempuan, ya. Ni dan ni, ya. Di bawahnya adalah ni dan ni, ya. Ditambah di atasnya itu ditambah, ya, seperti huruf se, cuma nggak lengkap, ya, nggak lengkap. Dia ambil sebagian aja, ya, ambil sebagian aja, ya. Seperti se, ya. Artinya urusan, ya. Ya kalau kita lihat begitu, ya. Ci itu adalah seorang perempuan ya dihibahkan atau diberikan atau dipasangin masalah-masalah di atas kepalanya. Aduh, minta ampun ya. Ya kan? Ya. Kalau jadi perempuan tidak masalah. Tapi kalau sudah menikah, itu menjadi istri, itu sudah dapat ya, bukan mahkota apa ya, mahkota masalah ya. Yang dipasangin di atas seorang perempuan yang tidak bisa lepas lagi, ya kan?
tidak bisa lepas karena statusnya sudah istri. Ya. Ci adalah seorang perempuan yang sudah menikah, juga disebut fu, pengertian umum. Fu itu adalah perempuan yang sudah dewasa, lawan kata dengan fu. Ya. Ya. Perempuan yang dewasa itu fu, ya. Ya. Lawan kata dengan fu. Nah, kalau kita perhatikan seorang perempuan itu, ya, kalau dia tidak menikah, nggak jadi masalah. Kalau sudah menikah, itu masalahnya datang. Ya. Mau jadi seorang penolong bagi suami, seorang laki, harus punya kekuatan, tapi dia harus hadapin masalah begitu banyak. Ya. Masalah begitu banyak. Ya. Maka Bapak Ibu yang hari ini hadir, ya, ya, kita harus ngerti lah bahwa perempuan itu memang luar biasa. Ya. Luar biasa. Mereka punya kesibukan sehari-hari, coba bayangin. Ya kan? Ya kan? Begitu banyak pekerjaannya dia, ya, begitu banyak. Tapi ya kalau sekarang di modern ini kan beda, ada pembantu, ya, apalagi kota besar ya bisa membantu. Tapi kalau tidak ada pembantu, ya, ya anak 1, 2, ya. Untung 2 nih. Kalau banyak gimana? Kalau kayak mama saya tuh anaknya 10, gimana itu? Berserakan, ya kan? Kasihan loh, ya. Tapi memang jadi istri memang gitu. Nah, istri itu sudah merupakan demikian, dikasihkan masalah di atasnya dia, ya kan? Nah, kalau kita sebagai suami tidak mau tanggung jawab tentang pikulan kehidupan, menjadi seorang gembala di dalam keluarga, tidak bertanggung jawab soal kebenaran, ya kalau kita anak Tuhan, ya ngerti kebenaran, ya kan? Kita namanya cangfu, kita punya tongkat, kita bisa mendidik mereka. Kita jadi kepala dalam keluarga, ya. Maka disebut kepala keluarga. Tapi kita ngerti, kita punya pikulan, ya. Kita punya kuasa, laki, ya. Kita punya tanggung jawab, tapi istri juga punya. Ya. Mereka punya tanggung jawab juga tidak ringan loh. Semua masalah yang di rumah itu di atas kepalanya dia, ya. Itulah yang kita lihat itunya penderitaan, ya. Ada lagi tentang suami istri, ya. Kita lihat, ya. Ini adalah ayat-ayat sebagai penutup, ya. Di Korintus 7 ayat 28, ya. Korintus, ya. 1 Korintus pasal 7 itu semua bicara soal pernikahan, ya. Ya. Pernikahan pasti banyak ya melihat di sana, ya. Ya, saya ambil sedikit aja, ya. Ya, 28, 你若娶妻并不是犯罪，处女若出嫁也不是犯罪，然而这等人的肉体必受苦难。Ya, saya ulangin lagi, ya. 然而这等人的肉身，这等人肉身必受苦难。我却愿意你们避免，我愿意你们免这个痛，这个苦难，ya. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa, ya. Dan jika seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Kawin dosa nggak? Tidak, ya, tidak. Baik kalau memang tujuan Tuhan supaya kita bisa menikah, ya, biar anak cucu banyak, ya. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Ya. Saya nggak jelasin banyak, ya. Ya, awal mula Tuhan menciptakan perempuan dan bagaimana ya perempuan jatuh dalam dosa, dan inilah akibatnya, ya. 创世纪第3章第16节，耶和华对女人说：“我必多多增你怀胎的苦处，你生产女儿必多受苦处。” Ya, 你必淹没你丈夫，你丈夫必管辖你. Ya, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Ya. Sudah susah payah mengandung, susah banyak lagi. Ya. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ya. Bobot juga nih kalau gitu, ya. Ya. Tetapi di sini kita lihat, ya, di Kolose 3 ayat 18-19, ya.
Ya, kita baca lagi. Ya. 你们做妻子的当顺服自己的丈夫，这在主里面是相宜的。你们做丈夫的要爱你们的妻子，不可苦待他们。Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kolose 3 ayat 18-19 ya. Ya. Sebagai penutup, ya, 夫妻是神的美意，ya. 夫妻是神的美意。Suami istri adalah sesuatu rencana Tuhan yang indah bagi setiap keluarga. Tuhan akan memimpin kita di dalam keluarga ini. Ya. Tuhan akan menghindarin kesusahan apapun juga, ya. Asal kita bisa mengerti apa yang Tuhan hendaki di dalam, ya, ajaran, ya, firman Tuhan. Ya. Selalu ada kasih di dalam kehidupan, di dalam keluarga. Itu adalah sesuatu rencana yang indah bagi setiap pribadi kita. Ya. Tuhan memberkati. Saya kembali ke Bu Meliana. Oke.